Saya ingat ada seorang kawan cerita, ada seorang perempuan Masya Allah ini ya, cerita sama saya. Jadi dia ceritanya gini, saudaraku sekalian, dia punya suami di negeri yang lain, di negara yang lain. Sebut saja negaranya, pertamanya S, akhirnya A, Saudi Arabia. Terus teman-teman sekalian, satu waktu dia habis pulang ke Indonesia, berapa lama di Indonesia gitu. Terus dia balik lagi ke Arab sana. Sewaktu dia berada di Arab itu, dia baru nyampe gitu, nggak lama datang surat dari suaminya. Suaminya bilang, maafkan saya, ada beberapa permasalahan dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Saya nggak bisa balikan sama kamu, jadi kamu saya cerai. Punya istri yang lain, suaminya di Arab sana. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ini perempuan zaman itu ya, belum ada telepon, belum ada apa-apa gitu. Dan dia baru nyampe ke negeri tersebut gitu. Bayangkan, dia kemudian udah, terus habis itu si ininya nih suaminya tuh ninggalin gitu aja gitu, maksudnya nggak ada apaan gitu, nggak ada kelanjutan apa-apa. Dia bilang, saya kemudian berada di rumah, saya ingat perintah Allah SWT untuk orang yang sedang iddah nggak boleh keluar rumah. Dan saya masa itu nggak punya bekal makanan, nggak punya apa-apa, termasuk juga nggak punya orang untuk dia bisa mintain tolong. Nggak ada telepon teman-teman saya sekalian. Dia tinggal di sebuah apartemen, berapa lantai gitu, dia di salah satu lantainya gitu. Kebingungan, nggak ngerti mesti ngapain. Dia bilang, ya udah, saya nggak tahu nih. Ini saya kalau misalnya nggak makan, nggak apa gitu, saya nggak tahu mesti gimana caranya bertahan hidup. Dia bilang. Tapi saya juga tahu bahwa perintah Allah buat saya pada saat itu adalah untuk tidak keluar rumah karena saya sedang menjalani iddah. Cakep ya? Cakep ya? Di atas perintah Allah tidak ada apapun. Dia bilang, ya udah, saya bilang aja sama Allah, ya Allah, saya sekarang berada di rumah, saya sendirian, saya nggak punya makanan, nggak punya bahan makanan untuk saya masak, nggak punya apa-apa. Dia bilang, ya Allah, tapi Engkau perintahkan saya buat nggak keluar. Nggak ada yang tahu keberadaan saya, ya Allah. Orang keluarga saya, sanak famili saya pun nggak sempat ngasih tahu kepada mereka apapun. Akan tetapi Engkau mengetahuinya. Ya Allah, titip saya titip diri saya ini kepadamu. Dia bilang, semalaman seharian saya nahan lapar. Maleman dari mulai dia kemarin sampai, dia bilang saya minum aja, nggak ada yang bisa saya makan, sama sekali nggak punya apa-apa. Dia bilang pagi-pagi ada orang gedor pintu saya. Dia gedor. Pertamanya ngetuk, saya nggak bukain pintu karena begitu saya lihat laki-laki. Perintah Allah juga untuk saya tidak mau bertemu dengan laki-laki, apalagi di masa sedang iddah seperti itu. Dia bilang, saya pun nggak mau bukain pintu karena saya sendirian, dia laki-laki sendirian, dan haram bagi saya untuk berada bersama dengan laki-laki di dalam satu tempat hanya berduaan. Sebab Nabi Muhammad bilang, tidaklah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya setan. Saya nggak mau. Saya pengen jadi hamba Allah SWT yang benar. Jadi dia ketuk-ketuk pintu, nggak saya bukain, dia gedor, nggak saya bukain juga. Akhirnya kemudian dia masukin sebuah kertas, terus dia pergi. Dia nulis, dia pergi dulu, kemudian kayak nulis di kertas itu masukin kertas. Dia bilang, saya baca kertasnya habis orang itu pergi. Di kertas tersebut dia bilang saya punya nazar untuk, nggak tahu begitu aja, dia bilang saya punya nazar untuk ngasih orang apartemen nomor sekian makanan kalau hajat saya terijabah. Dia bilang, dan alhamdulillah tadi malam hajat saya terijabah. Jadi kayak orang mainin aja. Kalau ininya berhasil nih, saya mau ngasih apartemen yang itu nomor sekian gitu aja. Dia bilang, dan hajat saya terijabah. Jadi pagi hari ini saya minta kamu untuk menerima pemberian ini. Nggak ada apa-apa, saya pun nggak kenal kamu. Dia bilang, tapi tolong terimalah bekal makanan, bahan makanan yang ada depan pintumu ini. Dia bukain pintunya, semua yang dia mau ada di situ. Ikan, sayuran, nasi, buah-buahan, semua yang dia mau ada di situ. Allah, teman-teman saudaraku sekalian,
Makanya kalau minta sama selain Allah tuh menurut saya lama. Kamu make malu. Walaupun minta sama suami, pakai malu apa enggak? Malu, gitu kan ya? Kayaknya urusan dikit-dikit minta sama suami, dikit-dikit sama suami, minta sama suami gitu. Tapi kalau kamu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu Allah akan gerakan entah suamimu entah yang lain untuk dapat memberikan apa yang kamu mau.